Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 dan ayat 28. Di situ ada perikop yang menceritakan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Puji Tuhan, peristiwa dua orang buta yang disembuhkan ini memberi pelajaran buat kita sebagai orang-orang percaya bahwa seringkali dalam perjalanan hidup ini kita sudah percaya Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita membawa masalah pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Namun seringkali kita tidak siap untuk melihat jawaban yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sebab itu ketika kedua orang ini berseru kepada Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud," Yesus berjalan saja. Dan akhirnya setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, kembali dua orang itu menjumpai Yesus di rumah itu. Itu bukan pekerjaan mudah. Orang buta bisa berjalan mengikuti dari belakang kalau dia tidak menggunakan seluruh indera yang masih bisa digunakan. Dan ketika dia masuk ke dalam sebuah rumah, orang itu pun menemukan Yesus ada di situ. Dan dari hal itulah Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Dan sekarang kepercayaan itu mereka ungkapkan dalam kata-kata, "Ya Tuhan, kami percaya." Dalam hidup ini seringkali kita hanya bisa berkata-kata tentang, "Ya Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong aku, Engkau sanggup menjawab aku." Tetapi tindakan kita tidak menunjukkan kita percaya. Kedua orang buta ini berjalan terus. Ketika belum ada respon, Yesus jalan terus. Dan orang buta ini pun tetap mengejar Yesus dari belakang, walaupun dia tidak lihat jalan. Saya katakan tadi dia menggunakan indera yang masih berguna untuk dia tetap mengikuti Yesus. Akhirnya sampailah di sebuah rumah itu. Yesus percaya bahwa kedua orang buta itu punya iman bahwa mereka pasti sembuh. Karena iman itu diwujudkan dari perbuatannya. Berusaha berjalan walaupun tidak tahu jalan itu. Berusaha terus mengikuti walaupun hanya dengan suara yang dia dengar. Dan akhirnya dia sampai di rumah itu dan Yesus harus bertanya lagi kepada orang itu, "Percayakah kamu?" Mereka katakan, "Ya, kami percaya." Dia dapat berkata itu karena Yesus tahu dia punya iman yang sudah dia buktikan. Sehingga iman itulah yang menyembuhkan dia. Dan kemudian hal itulah yang menjadi peringatan buat kita bahwa kita dapat disembuhkan. Kita dapat diberkati. Kita dapat pertolongan. Kita akan dapat banyak hal-hal yang besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Asal kita percaya dengan menunjukkan sikap dari percaya itu sendiri. Banyak orang percaya tapi pasif. Percaya tapi tidak berbuat apa-apa.
Sama seperti orang lumpuh yang di kolam Bethesda, ketika Yesus menawarkan kesembuhan, dia tidak punya kegiatan apa-apa. Dia mengharapkan orang lain yang membuat dia jadi sembuh. Karena dia berkata, tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang mengangkat aku. Itu orang-orang yang seperti itu. Seringkali mujizat sudah ada di depan mata, tapi sikap iman yang tidak menunjukkan dia segera sembuh. Inilah yang kita pelajari dua orang buta ini. Walaupun mata itu begitu penting, tapi karena dia mau memperoleh kesembuhan yang cukup penting untuk dia, maka segala sesuatu yang dia miliki dengan sangat keterbatasan, dia gunakan semua itu untuk buktikan itulah imannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini, di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah beban, di tengah sakit, di tengah kebutuhan yang belum tercukupkan, milikilah tindakan iman. Dan dari hal itulah engkau akan melihat Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami belajar dari dua orang buta yang terus mengikut Tuhan. Walaupun dia sudah berteriak bahwa anak Daud, kasihanilah kami. Tapi engkau berjalan terus dan akhirnya mereka boleh sampai dalam sebuah rumah dan berjumpa dengan engkau. Kami percaya itulah tindakan iman dari kedua orang buta itu. Di tengah-tengah keterbatasannya, dia tetap percaya walaupun dia harus berjuang. Kami pun percaya engkau sanggup menolong kami. Di tengah-tengah keadaan pergumulan yang berat, kami juga harus tetap berjuang untuk membuktikan kepadamu, inilah iman kami kepada Tuhan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing, ataupun anak-anakmu yang dalam keadaan lemah dan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah kami, Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kepadamu, sebab itu kami berharap kepadamu. Karena kami percaya kepadamu, sebab itu kami ikut Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.